Anda nggak bisa tenang. Saya tetap bahwa proses hukum harus berjalan karena saya tidak suka hal-hal yang bersifat premanisme. Dan saya ya, klarifikasi juga nih, atas nama pribadi saya Pak Nandar, ya panggilannya nama asli Nandar. Ya, kalau proses-proses motong ini udahlah, mau saya periksa lah, suruh saya periksa sama polisi ya. Halo guys, selamat datang kembali di channel Dani TV. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Berita mengejutkan ya dari Kang Emen yang sempat berbicara kepada Kang Deddy Mulyadi bahwa ada pemotongan dana insentif ya sebesar 200.000 per orang. Sekarang Kang Emen buat klarifikasi ya, dan tidak ada sangkut pautnya sama Organda dan juga sama Dishub. Dan di sini yang disebut Kang Emen yang memungut biaya 200.000 itu adalah Kang Nandar ya, Organda. Dan di sini juga Kang Nandar buat klarifikasi dan uangnya akan dikembalikan sebesar 11 juta ya. Ini aneh banget ya, kenapa kemarin sempat curhat ke Kang Deddy dan mau mendampingi sampai perkara ini diproses, tapi kini kok bisa buat klarifikasi ya. Ini ada apa ya? Apakah Kang Emen ada di bawah tekanan ataupun apapun itu? Kita bakal coba reaksi videonya. Namun sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi dari channel ini. Oke, kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, sampurasun. Pagi ini kita akan ke Gadok ya, untuk melihat yang diduga memotong uang supir angkot sebesar 200.000 ya. Hari ini mudah-mudahan klarifikasi pelaku, yang terduga pelaku ini yang memotong 200.000 supaya segera terbuka ya, sehingga menyelesaikan masalah ini nanti di ranah hukum. Terima kasih, kita ikuti sampai ke pos Dishub Gadok ya hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emen sebagai perwakilan dari Supir Angkot Jurusan Bogor. Dengan ini mengklarifikasi untuk masalah yang kemarin, karena masalah itu semuanya tidak ada benarnya. Adapun jumlah sekian, terus alhamdulillah sudah berkoordinasi dengan Dishub atau Organda dan langsung akan dikembalikan ke supir angkot. Itu mungkin semuanya jumlahnya 11.200.000. Itu mungkin akan dikembalikan hari ini juga ke para supir angkot. Dan para supir angkot yang merasa dipotong ataupun yang memberikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena ini bukan tragedi atau bukan masalah ya, ini hanya salah paham ataupun apa adanya. Mungkin hari ini juga dengan kasus tersebut atau masalah tersebut akan diklarifikasi dan selesaikan dengan hari ini juga. Mungkin itu saja. Untuk Dishub dan Organda segalanya itu hanya ada yang memberikan dan mengumpul waktu pada lokasi. Untuk masalah Dishub dan Organda juga tidak ada sangkut pautnya, hanya memberikan di lokasi tersebut. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, klarifikasi juga nih, atas nama pribadi saya Pak Nandar, ya panggilannya nama asli Nandar. Jadi klarifikasi sesuai data yang ada, kita di sini kuota yang masuk ke wilayah saya jalur puncak 430 ya, total. Kita punya bukti. Terus yang terdaftar di sini yang sudah kebagian ada terdaftar di sini. Jadi saya mohon maaf, mungkin itu rekan kita yang ada di lapangan
memberikan insentif atau apa aja tanda berterima kasih itu total nilainya setelah diakumulasi totalnya 11.200.000. Nah, rekan-rekan udah sepakat, kita kembalikan. Dan saya mohon maaf juga karena di situ waktu itu waktunya mendesak, kami tidak ada waktu lagi untuk mendata. Jadi apa adanya yang didata di lapangan yang sehari-hari narik. Ya. Jadi yang tidak terdata, yang tidak kebagian itu tidak ada di lapangan, makanya kami tidak terdata semuanya. Nah, mungkin penyampaian saya sampai di situ mohon maaf, dan saya mohon maaf untuk Dishub, untuk Organda, saya tidak ada sangkut paut ke masalah Dishub. Tidak ada istilahnya ada imbalan ke Dishub. Sama sekali tidak ada itu. Makanya perlu kita sekarang saya dipertemukan dengan Bapak Emen minta klarifikasi seperti itu. Ya, itulah yang saya dapat sampaikan. Atur nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih ya. Oke guys, seperti itu ya apa yang disampaikan Pak Nandar di sini sangat bertolak belakang dengan apa yang disampaikan sama Kang Emen pas waktu klarifikasi sama Kang Deddy Mulyadi ya. Kang Emen menyebutkan bahwa mereka memberikan insentif, memang memberikan seikhlasnya, tapi ada statement Kang Emen yang menyampaikan tapi dipatok ya. Dan di sini Kang Nandar juga menyampaikan kami hanya diberikan insentif sebagai tanda terima kasih supir angkot kepada kami, bilangnya seperti itu. Dan ternyata bukan 500 semuanya ya. Jadi yang terdata itu 430 tuh ya. Nah, yang 70 lagi kemana itu? Harusnya yang 70 itu kalaupun tidak ada supir angkot yang terdata, harusnya langsung konfirmasi ya. Jangan sampai ini baru mau diproses baru muncul bikin video klarifikasi. Ini video dimana Kang Emen menyebutkan bahwa uang seikhlasnya itu ternyata dipatok. Oke, kita simak videonya. Anda KKSU juga bukan ketuanya Pak, ada oknum bawah apa? Ada anak buahnya oknum Pak. Ada oknumnya. Nah, kemudian seorangnya 200.000. Iya, 200.000. 200.000 kali 500 lumayan Pak, 100 juta. Iya Pak, makanya anak-anak yang mempertanyakan yang itu Pak. Jadi buat apa uangnya gitu kan, kalau kita tahu jelasnya ya apa-apa. Tapi kalau nggak tahu jelasnya gimana tuh Pak? Nah, itu penjelasannya uangnya dikemanain katanya. Nggak tahu Pak, kalau kita cuma dipinta aja 200.000 gitu. Katanya buat yang ngurus. Menyerahin. Nyerahin Pak semuanya. Saya aja komunitas ada 20. Nyerahin 4 juta Pak ke KKSU dulu, kata KKSU buat Dishub, baru Organda, KKSU 3. Bapak tahu siapa yang KKSU yang nerimanya? Tahu Pak, bahkan ketuanya. Ketuanya KKSU siapa Bapak? Ketua KKSU Bapak yang terima uang itu? Pak Nandar. Pak Nandar. Berarti itu premanisme Pak? Iya, maksudnya ke situ Pak. Ya Pak, ya itu preman yang berbaju seragam. Benar Pak. Organisasi. Nah nanti Bapak kalau kemudian saya proses, saya minta polisi nangkep orang-orang yang potonginnya, Bapak bersedia jadi saksi? Siap. Bersedia. Siap, ya. Asal jangan bawa saya aja Pak. Kalau saya dibawa sama Bapak nggak mau saya. Ya udah saya backup. Saya gubernur yang backup. Iya gitu. Ya, kalau saya sih udah, saya mau minta proses ini, proses hukum aja Pak. Siap. Baru saya. Tapi alasannya bagaimana itu ceritanya dipotong 200.000? Awalnya Buat yang ngurus. awalnya ya buat yang ngurus, soalnya waktu mau dikasih aja uang nerima sekian, tapi dipotong 200.000 untuk yang ngurus. Gitu Pak, udah. Jadi kan kalau apa uangnya kan diamplopin 1 juta. Iya, dua amplop 1 juta, tapi 2 amplop Pak. 500.000. Yang satu amplop buat pemilik, yang satu amplop lagi buat supir. Kenapa dipisah-pisah? Emang dipisah apa dapatnya 2 amplop? 2 amplop. 2 amplop isinya jumlahnya segitu. Saya kan tidak ngomong pemilik waktu itu. Nggak ada Pak, itu ke pemilik mobil nggak ada Pak.
Ya itu dari Disuba, kan ada 2 amplop, isinya gope-gope, jumlahnya segitu. Biar jelas gitu. Gitu Pak. Jadi biar Ada kebijakan saya itu tidak ada kebijakan dibagi 2 sama pemilik mobil. dari Disuba begitu Pak. 1 juta untuk sopir angkot, Iya. terus bahan pokok senilai 500.000, begitu kebijakannya. Pokoknya ditakut-takutin aja Pak, malah yang narik aja kalau misalkan udah dikasih bansos nih, udah dikasih bantuan, narik mau dicabut Pak trayeknya, dibakukan katanya gitu. Ya memang kalau udah dikasih bansos narik ya jangan. Kan kita teh tujuan Wilujeng enjing, assalamualaikum, sampurasun, kembali berolahraga. Nih, kita memiliki cadangan pangan yang relatif cukup. Seluruh petani di daerah saya hari ini ada yang menanam, ada yang menyiangi, ada yang nyemprot, ada yang ngupuk. Semua orang setiap hari bergerak untuk membangun kekuatan pangan, mengantisipasi berbagai kemungkinan. Karena apapun yang terjadi, kalau pangannya cukup, kita relatif tenang. Tetapi berbusa-busa kita bicara tentang ekonomi global, tapi kalau pada akhirnya kita berat menghadapi ekonomi global, kemudian pangan tidak punya, itu akan jadi problem utama. Tapi kita berharap kita tetap bisa memenangkan pertarungan di ekonomi global, dan pada aspek lokalitas di mana kita tinggal, tempat menjadi tempat kita kembali, tetap menjadi tempat yang nyaman, karena pangannya tersedia dengan baik. Itulah pola hidup saya yang saya jalani sehingga kenapa saya tinggal di desa. Kemudian rame kemarin, sopir angkot merasa dipotong 200.000 deh oleh oknum-oknum tertentu. Nah, begini, saya akan melakukan 2 hal. Pertama, 200.000 itu berarti bagi mereka. Artinya bahwa bisa untuk mencukupi kehidupan selama 4 hari loh. Ibu-ibunya masak senilai 50.000 per hari, jadi 4 hari lumayan. Untuk itu sopir-sopir angkot yang dipotong jangan cemas ya. Saya akan menyiapkan 200.000 lagi sebagai uang pengganti. Tetapi untuk oknum yang melakukan pemotongan dengan alasan bantuan sukarela, Anda nggak bisa tenang. Saya tetap bahwa proses hukum harus berjalan, karena saya tidak suka hal-hal yang bersifat premanisme. Dan saya tidak suka uang kecil dipotong lagi. Nah, untuk itu, yuk kita jalan dua-duanya. Aspek hukum saja berjalan, tidak akan bisa mengembalikan uang 200.000. Tapi 200.000 dikembalikan oleh saya, dan kemudian yang hukumnya tetap berjalan. Itu namanya adil. Salam untuk semuanya, sehat selalu. Oke guys, seperti itu ya apa yang disampaikan sama Kang Emen, sama Kang Nandar, dan sama Kang Deddy Mulyadi. Namun apapun itu, hukum tetap harus berlaku, dan ini harus tetap diproses ya, meskipun dananya dikembalikan seperti apa yang Kang Deddy bilang. Semuanya harus diproses. Oke, sampai di sini dulu konten hari ini, dan nantikan konten selanjutnya di Next Reaction. Bye bye.